Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel Bujana. Nah, di video ini Ibu mau melanjutkan ya kemarin di asesmen 2 yang bagian uraian itu yang nomor 6, 7, 8, 9 itu terlewatkan ya. Perasaan Ibu sudah merekam tapi ternyata setelah diupload nomor 6, 7, 8, 9 itu belum ada ya. Untung saja diingatkan oleh gadis Lala 6670 ya, ini berkomentar di video saya yang memberitahu kalau videonya nomor 6 sampai 9 itu kepotong ya. Terima kasih untuk gadis Lala ya. Langsung saja Ibu menuju ke soal nomor 6. Soalnya adalah tentukan penyelesaian persamaan berikut. Ini ada dua persamaan ya, yang A 2 pangkat X plus 1 ditambah 1 per 2 pangkat X min 3 sama dengan 17. Yang B 3 pangkat 2 plus X plus 3 pangkat 1 min X sama dengan 12 ya. Langsung saja kita menuju ke penyelesaiannya. Untuk yang A, 2 pangkat X plus 1 plus 1 per 2 pangkat X min 3 sama dengan 17 ya. Kita jabarkan ya, 2 pangkat X plus 1 itu kan 2 pangkat 1 kali 2 pangkat X. Nah ya, pangkatnya ini kan ditambah jadinya X plus 1. Nah ini kita jabarkan satu-satu jadinya 2 kali 2 pangkat X plus 8. Nah ini kan 2 pangkat min 3 ya, kalau dijabarkan 2 pangkat X kali 2 pangkat min 3. Nah 2 pangkat min 3 nya ini kita naikkan ya, jadinya 8. 2 pangkat 3 kan 8. Jadi 8 plus 2 pangkat X sama dengan 17. Kedua ruas dikalikan dengan 2 pangkat X ya. Jadinya yang ini, suku yang pertama ini kan otomatis jika dikalikan 2 pangkat X, berarti 2 pangkat X-nya ada 2 ya. Kita tulis 2 pangkat X kuadrat seperti ini ya. Jadinya 2 kali 2X kuadrat, 2 pangkat 2X. 2 kali 2 pangkat X kuadrat plus 8 ya, ini jika dikalikan 8 per 2 pangkat X itu jika dikalikan 2 pangkat X kan tinggal 8 ya, plus 8 sama dengan yang ruas kanan juga dikalikan 2 pangkat X jadinya 17 kali 2 pangkat X ya, bisa dipahami ya dari sini. Selanjutnya kita pindah ruaskan yang ini jadinya 2 kali 2 pangkat X kuadrat min 17 kali 2 pangkat X ditambah 8 sama dengan 0. Persamaan 2 kali 2 pangkat X kuadrat min 17 kali 2 pangkat X plus 8 sama dengan 0 berbentuk A kali A pangkat Fx kuadrat ditambah B kali A pangkat Fx plus C sama dengan 0 ya. Persamaan ini bentuknya mirip seperti ini, cuma beda tandanya ini ya. Selanjutnya, misalkan kita buat pemisahan dulu Y sama dengan 2 pangkat X, diperoleh persamaannya 2 pangkat X-nya kita ganti dengan Y, sehingga menghasilkan atau menjadi 2Y kuadrat dikurangi 17 kali Y ditambah 8 ya, sama dengan 2Y kuadrat min 17Y ditambah 8 sama dengan 0. Kita faktorkan ya, jadinya 2Y min 1 kali Y min 8 sama dengan 0. 2Y min 1 sama dengan 0 atau Y min 8 sama dengan 0, sehingga Y sama dengan setengah atau Y sama dengan 8. Nah, lalu dari Y itu kita substitusikan ke pemisalannya tadi. Untuk Y sama dengan setengah diperoleh 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat min 1 ya. Setengah itu kan 2 pangkat min 1. Sehingga X karena bilangan pokok atau basisnya itu sudah sama, tinggal menulis atau mengoperasikan pangkatnya saja, yaitu X sama dengan min 1. Untuk Y sama dengan 8 diperoleh 2 pangkat X sama dengan 8. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3, X sama dengan 3. Jadi penyelesaian 2 pangkat X plus 1 ditambah 1 per 2 pangkat X min 3 sama dengan 17 adalah X sama dengan min 1 atau X sama dengan 3. Selanjutnya untuk yang B, 3 pangkat 2 plus X ditambah 3 pangkat 1 min X sama dengan 12 ya. Kita jabarkan dulu 3 pangkat 2 itu 9 kali 3 pangkat X ditambah, nah 3 pangkat 1 itu 3,
3 pangkat min X berarti kita turunkan supaya pangkatnya positif per 3 pangkat X sama dengan 12. Kedua ruas dikalikan dengan 3 pangkat X sehingga menghasilkan 9 kali 3 pangkat X pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 12 kali 3 pangkat X. Sehingga 9 kali 3 pangkat X kali pangkat 2 min 12 kali 3 pangkat X plus 3 sama dengan 0 ya. Ini yang ini dipindah ruaskan. Persamaan 9 kali 3 pangkat X pangkat 2 dikurangi 12 kali 3 pangkat X ditambah 3 sama dengan 0 berbentuk A kali A pangkat Fx pangkat 2 ditambah B kali A pangkat Fx plus C sama dengan 0. 9 kali 3 pangkat X pangkat 2 dikurangi 12 3 pangkat X plus 3 sama dengan 0. Kita misalkan ya, 3 pangkat X itu Y ya, berarti 9Y kuadrat min 12Y plus 3 sama dengan 0. 3Y min 3 kita faktorkan, 3Y min 3 kali 3Y min 1 sama dengan 0. Ini yang ini, Y sama dengan 1 ya, kan 3Y sama dengan 3, berarti Y 3 dibagi 3, 1. Atau Y sama dengan 1 per 3, ini yang ini menghasilkan 1 per 3. Untuk Y sama dengan 1 diperoleh 3 pangkat X sama dengan 1. 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 0 ya. Sehingga tinggal mengoperasikan pangkatnya X sama dengan 0. Untuk Y sama dengan 1/3 diperoleh 3 pangkat X sama dengan 1 per 3. 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat min 1. X sama dengan min 1. Jadi penyelesaian 3 pangkat 2 plus X ditambah 3 pangkat 1 min X sama dengan 12 adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan min 1. Selanjutnya nomor 7. Diketahui fungsi fx sama dengan 3 pangkat x plus 2 dan gx sama dengan 1 per 9 kali 3 pangkat min x. Tentukan titik potong antara grafik fungsi fx dan gx. Jawab. Fungsi fx dan gx berpotongan pada saat fx sama dengan gx ya. Jadi kedua fungsi ini berpotongan jika keduanya itu sama dengan ya. Selanjutnya kita operasikan fx sama dengan gx. 3 pangkat x plus 2 sama dengan 1 per 9 kali 3 pangkat min x. 3 pangkat x plus 2 sama dengan ini 1 per 9 itu kan 3 pangkat min 2 kali 3 pangkat min x. 3 pangkat x plus 2 sama dengan 3 pangkat min x min 2. Karena basisnya itu sudah sama, berarti kita tinggal mengoperasikan pangkatnya saja. Berarti x plus 2 sama dengan min x min 2. Kita pindah ruaskan, berarti 2x sama dengan min 4, x sama dengan min 2. Substitusikan x sama dengan min 2 ke fx atau gx. F min 2 sama dengan 3 pangkat min 2 ditambah 2 sama dengan min 2 ditambah 2 adalah 0. Jadinya 3 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi titik potong fx dan gx adalah min 2,1. Nomor 8. Ini adalah soal HOTS berbentuk soal cerita. Daging giling merupakan bahan makanan yang rentan terkontaminasi bakteri E. coli. Seorang peneliti mengamati pertumbuhan bakteri E. coli pada 100 gram daging giling. Jawab. Soalnya ini ada terusannya ya, ada lanjutannya. Pada awalnya di daging giling ditemukan sekitar 80 bakteri E. coli. Peneliti juga menemukan bahwa bakteri E. coli membelah menjadi 2 setiap 10 menit. Gambarkan tabel dan grafik yang menunjukkan pertumbuhan bakteri E. coli dari fase 0 sampai fase 5. B. Modelkan fungsi yang menggambarkan pertumbuhan bakteri E. coli setiap 10 menit. C. Berapa banyak bakteri setelah 1 dan 2 jam pertama? Jawab. Untuk yang A ya, misalkan X adalah fase pertumbuhan bakteri dengan periode 10 menit. Tabel pertumbuhan bakteri E. coli-nya sebagai berikut. Ini kolom pertama menunjukkan fase 10 menit ke N. Yang kedua, banyak bakteri. Yang ketiga, bentuk pangkatnya. Fase 10 menit ke N, ke 0 dulu ya, berarti awal mula-mula yaitu 80. Di sini 80 ya.
Bentuk pangkatnya 80 kali 2. Kenapa kok dikalikan 2? Karena di sini membelah menjadi 2 setiap 10 menit ya. 2 di sini berarti 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 kan 1. 1 kali 80 berarti 80. Untuk menit ke 1 berarti 80 kali 2. 2-nya sebanyak 1. Berarti 80 kali 2 pangkat 1 sama dengan 160. Untuk menit kedua, 80 kali 2 kali 2. Bentuk pangkatnya 80 kali 2 pangkat 2 sama dengan 320. Untuk menit ketiga, yaitu 80 kali 2 kali 2 kali 2. Bentuk pangkatnya 80 kali 2 pangkat 3 sama dengan 640. Untuk menit keempat, 80 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Bentuk pangkatnya 80 kali 2 pangkat 4 sama dengan 1280. Untuk menit kelima berarti 80 kali 2-nya ini sebanyak 5 kali ya. Bentuk pangkatnya 80 kali 2 pangkat 5 sama dengan 2560 dan seterusnya sampai X. Berarti 80 kali 2 sebanyak X. Berarti bentuk pangkatnya 80 kali 2 pangkat X. Kita gambarkan grafiknya ya, tinggal kita pasang-pasangkan. 0,80 di sini kita titik 0,80. 160 berarti di sini ya, 160. Dan seterusnya sampai kita pasangkan 5 pasangannya 2560 yaitu ini 5. Ini di sini ya 2000 sini berarti ya. Terus kita tarik garis, kita hubungkan titik-titik itu dengan garis sehingga membentuk grafik seperti ini ya. Ya inilah grafik Y sama dengan 80 kali 2 pangkat X. Selanjutnya yang B, pertumbuhan bakteri dapat dimodelkan dengan fungsi eksponen ya, sesuai bentuk pangkatnya tadi. Fx sama dengan 80 kali 2 pangkat X. Selanjutnya, banyak bakteri pada 1 jam pertama atau fase 10 menit ke-6. F6 sama dengan 80 kali 2 pangkat 6, sama dengan 80 kali 64. Sama dengan 5120 bakteri. Banyak bakteri pada 2 jam pertama atau fase 10 menit ke-12, yaitu F12 sama dengan 80 kali 2 pangkat 12 sama dengan 80 kali 4096 sama dengan 327.680 bakteri. Nomor 9 yaitu soal cerita juga, yaitu HOTS. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 9 meter. Bola tersebut menyentuh tanah lalu melambung kembali setinggi 2/3 dari tinggi sebelumnya. Pemantulan ini berlangsung terus-menerus sampai akhirnya bola berhenti melambung. Gambarkan grafik fungsi perubahan ketinggian lambungan bola hingga akhirnya menyentuh tanah. Jawab. Misalkan X adalah fase pantulan bola, tabel peluruhan ketinggian pantulan bola. Ini kolom pertama fase pantulan ke N, kolom kedua tinggi pantulan, kolom ketiga bentuk pangkat. Fase pantulan ke 0 ya, berarti awal, berarti tinggi pantulannya 9 ya, di sini 9, berarti bentuk pangkatnya 9 kali 2/3 pangkat 0. Selanjutnya untuk fase pantulan ke N ke 1 berarti 9 kali 2/3, bentuk pangkatnya 9 kali 2/3 pangkat 1. Dan seterusnya sampai pantulan ke X berarti 9 kali 2 pangkat 3 sebanyak X kali. Jika dibentuk pangkatkan berarti 9 kali 2/3 pangkat X. Nah, grafik jika digambarkan seperti ini ya. Kurang lebih grafik peluruhan ketinggian pantulan bola ya. Seperti ini grafiknya anak-anak jika digambarkan. Ya, 0 itu kan pasangannya 9. 0, 9 ya. 9 berarti ini 9 pasangannya 9 kali 2/3 berarti 6 ya, 1 pasangannya 6 ini ya. Setelah itu 2 dan seterusnya itu tinggal dihubungkan titik-titiknya sehingga gambarnya kurang lebih seperti ini grafiknya. Demikian pembahasan soal nomor 6 sampai 10. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi di kolom komentar. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.